Nah, apa sih itu UFO? Nah, coba mungkin next Pak. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah membaca atau mungkin menonton video tentang pengertian UFO dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, kita perlu merujuk kepada orang yang mencetuskan ini pertama kali, yaitu Edward J. Ruppelt. Ini seorang tentara Amerika Serikat. Jadi menurut dia, UFO ini adalah benda terbang yang secara bentuk, sifat, dan karakteristik itu tidak sama dengan benda terbang yang pernah dibuat manusia. Serta teknologinya itu tidak sama dengan kita. Jadi sudah bentuknya aneh, sifatnya aneh, teknologinya juga aneh. Nah, jadi gerakan ini, Bapak Ibu, UFO ini punya gerakan yang seperti mustahil dikendalikan manusia. Contohnya begini Pak, misalkan kita ini nyetir mobil Pak ya, kita mau belok, kita harus ngerem. Belok gada ini ya, kita harus ngerem. Kalau enggak kita akan terkena gaya fisika, terpental gitu. UFO ini mau dia cepat lurus, berbelok langsung itu dia bisa. 90 derajat pun bisa? 90 derajat bisa. Dan itu tanpa mengurangi kecepatan, malah nambah. Ini kan aneh gitu. Jadi nggak melengkung, tapi langsung set gitu dia bisa. Terus akselerasi, mulai dia diam, tiba-tiba set langsung ke tempatnya itu bisa. Ini yang dilihat oleh saksi mata di Mojokerto tahun 89 di daerah Suratan. Jadi dia lihat UFO-nya awal-awal Pak, putih gitu, kemudian dia lihat bagaimana UFO ini bergerak. Awalnya tuh bendanya ada, kemudian muncul warna lampu bla 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 gitu ya, terus set hilang, tiba-tiba udah ada di depan kepalanya. Padahal awalnya itu sekitar 200 meter dari dia, dari pengamatan dia langsung tiba-tiba hilang, terus lewat di depan atas kepalanya gitu. Bentuknya juga macam-macam, nanti saya akan lihatkan bentuknya. Nah, efek terutama ini adalah efeknya itu bisa mematikan telepon seluler. Dan untuk kita menyalakannya harus tekan tombol on. Ini yang terjadi nanti di Candi Brahu, nanti juga saya ceritakan. Nah ini bentuk-bentuk UFO yang pernah dilaporkan selama ini. Jadi nggak cuma piring saja. Jadi macam-macam. Ada yang berbentuk seperti peluru dan bukan rudal ya, bukan roket. Ada yang berbentuk bola, macam-macam. Ada yang berbentuk seperti kerucut, segitiga, dan lain-lain. Nah ini beberapa kasus UFO di Malang ya. Ini sumbernya di situs betalpo.id, dan ini kebetulan memang yang di tahun 90-an Pak, tahun 90-an. 90-an sampai 2009-an ya? Iya. Oke, kita buka yang pertama. Iya. Nah ini dua objek yang diam di daerah Lawang tahun 2009. Tahun 2009 ini baru Pak, bukan saya Satu pelamar bernama Karo Pinjuti. Nah ini kebetulan beliau ini baru saja sedo. Jadi ketika saya mau nanya, oh ternyata di Facebooknya sudah dikatakan beliau sudah sedo gitu Pak. Udah meninggal. Nah ini beliau ada di antara gunung, objeknya terlihat di Gunung Medon dan Gunung Arjuna. Oh berarti dia posisinya lihatnya ke arah ke barat ya Mas ya? Iya. Gunung Medon sama Gunung Arjuna ya? Ini ada dua titik, diam saja tidak bergerak. Oke. Mungkin tak lihatin titiknya. Nah ini memang tidak kelihatan ya, itu seperti itu. Ada keterangan juga bentuknya seperti apa. Pakai Samsung, HP Samsung 5BS ya, 53 510 resolusi 1200 x 1600, termodified jam 2.55 sore ya ini ya. Itu termodifikasinya mungkin setelah beliau masuk di Karang itu Pak. Iya, hari Jumat ini. Ini Pak yang barusan sedo itu ya, di Lawang nih. Jadi catatan tadi Mas Reza sudah mencatat, ternyata di Lawang pernah ada penampakan UFO yang muncul dan berhasil didokumentasikan. Ya. Oke. Nah ini cahaya biru dan objek hitam tahun 2008. Ini ada di perumahan Belimbing. Araya ya Mas?
atasannya sih Pak ya. Iya. Saksi mata bernama Yusar Iwan. Kemudian lihat objek biru dan hitam terbang dengan gerakan sangat acak selama 10 detik, tidak sempat diabadikan lewat foto maupun video. Objek berbentuk oval dengan cahaya biru di bagian bawah. Nah, sebelah kanan itu hanya ilustrasi. Nah, salah satu kendala mengapa UFO jarang didokumentasikan adalah ketika orang lihat UFO, Pak, masih terpana duluan. Orang itu masih mikir, ini apa ya? Kaget sih. Kaget sih. Ini apa ya? Santet atau duduk? Santet atau bukan? Terus apakah ini pesawat atau bagaimana? Tapi kok gerakannya udah aja, jadi nggak sempat untuk tahu tuh dulu gitu. Karena nggak sempat. Nah ini tadi kan ada diskusi yang di awal tadi. Berarti untuk mengidentifikasi tadi coba dilihat akselerasinya, ya, terus gerakannya. Kalau cuma sekarang di era modern, kalau cuma lurus saja bercahaya, ada kemungkinan itu satelit. Oh, ya, satelit, ada kemungkinan satelit. Terus apa lagi ya? Kemampuan tadi. Zigzag ya, zigzagnya. Zigzag. Kemudian bentuknya, syukur-syukur kalau bisa kita lihat bentuknya. Gitu. Terus efeknya? Iya, efeknya kadang bisa mematikan perangkat elektromagnetik. Dan satu lagi, dari semua saksian orang-orang yang pernah saya wawancarai, sebagian besar mereka mengaku bahwa suasana saat itu benar-benar hening. Hening Pak. Jadi kalaupun langitnya ini nggak ada bintang, nggak ada bulan. Jadi benar-benar gelap gitu saja. Lalu ada sesuatu yang muncul dan biasanya diawali dengan bintang warna kuning. Bintang warna kuning? Iya. Nah ini bisa saja ini adalah panel planet atau bintang. Tapi kita tunggu dulu. Kalau ternyata bintang warna kuning ini bergerak aneh, nah itu baru kemungkinan adalah UFO. Ini tahun 1977 difoto oleh insinyur Pak saya nggak iya, Dr. Insinyur Aryono Abdul Qadir bersama dua rekannya yaitu Insinyur Rudianto Ramelan dan Insinyur Ananda Suyoso. Iya. Nah. Dan ini fotonya saya dapat ketika saya di semacam jadi Indonesia dulu tuh pernah punya Bapak UFO Indonesia Pak. Bapak UFO namanya Bapak Salatun. Salatun almarhum. Bapak Salatun ini adalah penggagas berdirinya Lapang. Nah ini ya? Iya, jadi dia tuh seperti deskripsi bintang jatuh gitu ya. Cuman lintasannya itu tiba-tiba berbelok. Awalnya seperti jatuh, tiba-tiba berbelok. Nah, beberapa orang menganggap ini adalah ekor dari pesawat jet Pak. Cuman kalau ini memang pesawat jet, tebelnya sama gitu. Biasanya kalau jet itu makin jauh, biasanya kan makin tipis itu. Iya betul. Tapi ini kayaknya agak sama gitu Pak ukurannya. Jadi kayaknya nggak jauh, cuman dia belok arah gitu aja. Jadi yang dimaksud tadi salah satu cirinya melakukan kemampuan zigzag, manuver ya. Jadi langsung begini ya. Iya. Ini pesawat Indonesia nggak bisa ini, pesawat normal? Kalaupun bisa juga mengapa mereka begitu? Mengapa mereka melakukan tindakan ini disusun oleh Mas Agus Rifani. Jadi menyusun foto tadi sehingga terlihat banget ketika objeknya turun ke bawah terus langsung belok. Iya belok. Masuk tekuk gitu ya. Iya. Wah ini dilihatnya pada sore hari di daerah Gempol Porong. Iya. Ya toh bergerak dari arah barat menuju selatan gitu ya. Tapi ada gerakan yang mengagetkan. Iya. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau setelah kita amati dari gambar yang sebelumnya, ini gambar sebelumnya ya, kita nggak tahu seperti apa kok ada 3 gambar. Tapi setelah disatukan gambarnya, menjadi kelihatan banget ini. Kelihatan seperti itu. Iya. Oke. Seperti ini dari dari Jawa Pos tahun 94. Iya. Ini UFO melayang selama 1 jam. Kalau saya bacakan ini Mas Fadu ya. Ini adalah laporan dari koran Jawa Pos. Tanggal 3 Januari tahun 94 bahwa terlihat UFO muncul di daerah Jalan Ijen. Di sini diidentifikasikan di atas berputar-putar di atas rumah Bapak Hari Kusbandi. Jalan Ijen nomor 11A. Penampakannya sekitar jam 19.00.
kata Pak Heru, penjaga rumah, dia menyatakan, saya yakin itu bukan sinar sokle. Sinar sokle itu sinar apa? Lampu petunjukan, karena memiliki beberapa buah kaki dan mengeluarkan asap. Iya. Terus benda yang diyakini UFO tadi tidak mengeluarkan sinar dan tidak ada sinarnya, kata Pak Heru tadi. Pak Heru sempat memanggil Mbak Im, pembantu di rumah itu, dan ingin ngambil kamera, tapi situasinya membingungkan dan heran. Menurut Evi, benda terbang itu berbentuk bulat, kadang besar, kadang mengecil. Jadi bisa mengecil juga. Benda ini terbang berputar beberapa meter di atas pohon-pohon palem. Dekat sih berarti ya, Pak. Jalan Ijen loh. Tahun 94. Oh iya, pas saya semester berapa nih ya? Jadi dia muter dekat sekali gitu berarti ya. Oke. Dan setelah setengah jam benda itu menghilang dan terbang ke arah timur. Waktu itu Bu Evi adalah siswa SMA Dempo Malang. Kemungkinan munculnya UFO di Malang tadi, yang di sekitar rumah Pak Hari Kusbandi, Jalan Ijen nomor 11, yaitu ketika ada seseorang bernama Andri yang berada di luar rumah, dan dia dipanggil Pak Heru untuk menunjuk-nunjuk adanya piring terbang tersebut. Iya. Betul betul. Iya. Jadi saksinya beberapa orang ya? Beberapa orang. Dan kemungkinan mengapa kok dia bisa mengecil dan membesar itu ada kemungkinan, kalau menurut saya pribadi, dia dekat kemudian jauh kemudian dekat gitu. Oh. Ini pengetahuan dasar supaya untuk mempelajari UFO ya. Ini pasti pengetahuan dasar saja. Ini ada dua pilar yang penting menurut saya dalam studi ufologi. Nah, yang pertama Pak mungkin bisa di-next. Ini untuk kita bisa mengidentifikasi ya. Oke, sama-sama seperti ada ceritanya. Oke, ini yang pertama itu kita harus kenali dulu ragam benda langit dan cirinya. Planet itu cirinya gimana, bintang cirinya gimana. Terus mungkin yang terbaru adalah satelit, itu gimana cirinya. Terus kenali gangguan pada foto maupun video, seperti lens flare, out of focus, kemudian reflection atau pantulan gitu ya. Terus tiga, kita harus juga pahami kemampuan lensa, baik kamera maupun ponsel. Jadi kalau ada foto, ada orang habis lihat UFO, kemudian nggak jelas, itu memang karena kemampuan sensornya tadi, lensanya tadi. Terus penting bagi kita untuk mempelajari studi kasus di era tahun 1940 sampai 2010. Karena mengapa? Karena di rentang tahun ini itu munculnya para pakar UFO di beberapa negara di luar sana, nggak cuma di Amerika tapi juga Eropa dan lain-lain. Dan mereka tuh muncul dari ragam studi yang berbeda-beda. Ada yang psikologi, ada yang fisika, macam-macam. Nah itu sekarang kita agak jarang menemui yang seperti itu, Pak. Nah kalau yang dulu muncul berbagai macam para ufolog dan pakarnya itu. Terus kita juga harus tahu ya karya-karya konten kreator 3 dimensi efek dan animasi sekarang banyak sekali, terutama AI gitu. Juga banyak membuat konten yang macam-macam. Ini ya Mas ya. Nah ini contoh-contoh hal yang harus kita pahami mengenai ragam benda langit ya. Jadi ini ada awan yang sering disangka UFO, namanya awan lentikular. Oh, awan lentikular. Biasanya muncul di daerah dataran tinggi, di antara lembah atau gunung. Dan ini memang awan ini padat, Pak. Jika jenengan masuk ke sana, turbulensi karena padat ya. Nah banyak yang mengira ini sebagai UFO, tapi sebenarnya ini ya awan. Karena banyak Pak ada video time lapse ya, time lapse terprosesnya itu bagaimana sesuatu yang kosong kemudian pelan-pelan membentuk awan seperti ini. Terus ini contoh lens flare Pak, atau lens flare ya. Ya kalau kita motret terus cahaya mantul masuk ke dalam foto seperti itu jadinya. Oke. Nah yang ke sebelah kanan tuh lensa yang out of focus, jadi fokusnya nggak baik gitu Pak. Nah yang sebelah kanan itu saya sendiri yang motret, yang out of focus itu. Yang ini ya. Kanan apa kiri? Yang kanan. Kanan. Kalau dari kita gini. Oh iya.
Ini sebenarnya Pak, yang bulat itu pesawat terbang. Ini pesawat terbang? Pesawat terbang. Jadi kalau saya tekan tombol fokusnya, dia langsung jadi ya pesawat asli gitu Pak. Pesawat ada lampu-lampunya. Cuma lensa HP itu kan nggak sama seperti mata kita. Jadinya bulat dulu gitu. Padahal itu ya autofocus gitu. Oke. Mas, ngomong tentang autofocus, lens flare, ada istilah yang namanya orbs. Ya. Nah, jangan-jangan ada kaitan nggak ini? Kalau orbs itu bisa beneran ada Pak. Jadi kadang gini, kadang saksi mata itu harus apa ya? Jujur juga gitu. Apakah aslinya ini pesawat atau cahaya yang nggak kelihatan atau memang dari awal itu seperti itu, memang bulat seperti itu. Nah kalau orbs itu ya menurut saya sih memang ada beneran gitu Pak. Tapi kalau yang seperti ini ya saya terus terang ini pesawat sebenarnya. Contoh lens flare Pak, memang bentuknya seperti flying saucer gitu ya, tapi ini lens flare. Jadi murni efek dari lensa kamera. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman fotografi yang suka kadang-kadang juga muncul ini ya. Iya. Ini biasanya lebih paham. Tapi yang ngeri yang ini Mas ya. Oh iya. Kayak UFO. UFO banget ya. Lens flare itu. Padahal ini lens flare dan ini juga apa namanya seperti nggak solid gitu ya? Iya, tapi nggak solid. Nggak solid. Jadi dia hanya sekedar apa namanya? Sinar ya, penamaan sinar. Jadi bias sinar ya muncul ya. Jadi walaupun kita nggak bisa menunjukkan bukti, misalkan saksi mata nggak bisa menunjukkan bukti, tapi dengan kesaksiannya dia, kalau dia benar-benar mengalami Pak ya, kemudian kita punya akal rasional, kita akan mengerti kok, oh ini beneran atau enggak kesaksiannya. Dengan tidak tahu saya tapi saya. Wah, iya. Saya tahu info ini sudah datang karena dari postingan jenengan di FB. Oh iya. Iya, singkat saja ada dua hal. Yang pertama saya mengapresiasi wadah ini atau forum ini begitu ya Bapak Ibu Saudara, karena ya berdiskusikan hal semacam ini, sedangkan tanda kutip negara kita yang berketuhanan gitu ya. Kadang-kadang ini kan menjadi isu atau apa ya, topik bahasan yang ya bagaimana ya seperti itu ya. Tetapi saya juga bersyukur bisa hadir. Saya merasa bahwa I'm not the only one gitu ya. Mas Ruki tadi ya. Iya betul sekali ya. Jadi betul, saya pikir dari Tulungagung. Oh iya luar biasa. Jadi ya mari kita speak up ya punya pengalaman. Jujur saya pribadi belum pernah ya melihat UFO atau mungkin alien atau mungkin abduct gitu ya, diculik juga belum gitu ya. Tetapi hal ini, topik-topik ini menarik minat saya sejak kecil gitu ya. Hal tentang semacam Twilight Zone, X-Files gitu ya, berbagai fenomena. Jadi saya pikir kita memang harus menyadari bahwa ada suatu, bukannya suatu ya, tapi banyak hal di luar sana yang di luar apa ya, kapasitas kita sebagai ya manusia atau mungkin gitu ya. Tapi intinya saya senang berada di antara teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua, karena ya itu tadi kalau pengalaman sih saya tidak ada pengalaman dengan alien atau UFO, tapi tentang hal-hal gaib itu ada Pak. Sebetulnya saya ini rumahnya di sebelah pemakaman umum begitu ya. Nah seperti itu fenomena itu macam-macam ada gitu ya. Saya kurang tahu itu relevan atau tidak gitu ya. Jadi kalau melihat cahaya melayang gitu ya, itu yang pertama. Jadi saya senang sekali. Jadi mari kalau kita ada istilahnya apa ya, yang berpengalaman atau yang kita punya pengalaman, kita ya speak up aja, nggak apa-apa. Kita punya wadah ya, kita ada beta UFO dan mungkin yang lainnya jadi kiting ya. Istilahnya bukan paling tapi saling, kita bisa saling menambah wawasan dan pengalaman. Kalau saya pribadi sebenarnya kenapa tadi kita banyak cerita ini kan ada ketertarikannya. Kalau saya masa kecil ya, saya ingat saya peristiwa saya mengalami peristiwa itu, saya ingat saya pas gerhana matahari. Jadi sebelum atau setelah gerhana matahari itu waktu saya masih SD itu, ya itu tadi cerita ya. Akhirnya saya nggak berani cerita, saya diem aja, saya pendam sebagai pengalaman gitu ya. Terus besar ya ada lagi gitu, tapi tak menengai lah ngomong sampai ketemu Mas Reza. Nah yang menarik dari ini saya selalu melihat pada teknologinya. Jadi saya lihat kalau saya suka itu dengan adanya fenomena orang bisa membuat interpretasi sebuah time tunnel, lorong waktu, lorong yang bisa melipat waktu gitu ya. Dan itu menarik buat saya. Kenapa ini bisa dilipat waktunya? Kemudian memindahkan masa, seperti film Star Trek itu kan orang bisa dipindahkan gitu ya, disedot gitu, seperti kayak gini nyedot gitu, hilang-hilang tiba-tiba di tempat lain.
Ini juga menarik buat saya karena ternyata bisa juga dari fenomena itu terjadi dipikirkan gitu ya. Kalau dipikirkan kan berarti harus ada bibit pemikirannya. Iya. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah banyak cerita-cerita gitu ya.